पकड़ पंबे मीरा दे लहू नाल ज्यादा स्वाद लगती है। Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Cita Sing 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang baik hati dan juga sangat tangguh bernama Pali. Pali tinggal bersama Bibi dan adiknya bernama Mimi yang memiliki impian menjadi seorang perwira polisi wanita. Di samping itu kedua orang tua Pali telah meninggal setelah insiden kecelakaan yang sangat mengerikan yang kemudian mengharuskan Pali menjadi kepala keluarga dan telah bekerja di sebuah toko buku yang ternama. Pali tidak pernah merasa lelah ataupun kesal dalam menjalani hidupnya saat ini. Karena Pali selalu mempunyai keyakinan bahwa suatu hari nanti keluarga kecilnya akan mendapatkan martabat yang sangat tinggi yang nantinya akan merubah semua kehidupan Pali menjadi lebih baik lagi. Halo, 90 rupiah. Sementara itu adiknya Nimi selalu mengingatkan Pali agar bisa menjaga kesehatannya. Karena hanya Pali lah satu-satunya orang yang dapat membuat Mimi bahagia dan juga tersenyum. Di saat itu Mimi telah mengatakan bahwasannya ia akan mengikuti sebuah perlombaan olahraga yaitu di cabang nasional, di mana Mimi terdaftar dalam sekolahnya menjadi mahasiswa yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Mimi juga senang dan selalu meyakini bahwa impiannya untuk menjadi perwira polisi akan tercapai, dikarenakan Mimi sudah mempunyai persiapan yang sangat matang serta mendapat dorongan dari kakaknya, yaitu Pali yang sangat tinggi. Di samping itu, Pali selalu saja dipaksa oleh para kerabatnya untuk menikah, di mana semua kerabatnya telah menyiapkan calon istri yang cantik dan baik hati untuk Pali. Namun Pali selalu saja menolak dan menolak karena ia masih ingin bersama bibinya dan juga Nimi yang masih remaja. Pali tidak ingin mereka berdua selalu mendapati sebuah masalah terutama Nimi, karena saat ini di luar sana para remaja seringkali melakukan hal-hal yang kurang baik, yang kemudian membuat Pali selalu khawatir dengan pergaulan Nimi yang mungkin saja dapat terjerat dalam sebuah masalah. Dan kini Pali memutuskan untuk tinggal bersama Bibi dan juga Nimi. Karena Pali sudah mempunyai keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan calon istri yang cocok serta selalu berbakti kepada Pali. Keesokan harinya di desa tersebut telah mengadakan sebuah pertunjukan sepeda yang dilakukan oleh seorang pria pengembara. Sementara di saat itu seorang mafia kaya raya bernama Sarpan sedang membuat sebuah rencana bersama seorang dokter penipu, di mana mereka berencana ingin membuat sebuah plasma palsu yang menggunakan organ tubuh manusia. Dokter kemudian menyarankan bahwa Sarpan harus menggunakan organ tubuh manusia yang berusia anak-anak ataupun seorang remaja. Sementara Sarpan sendiri merasa ragu dan sedikit takut jikalau harus mengorbankan anak-anak di bawah umur. Namun dokter di saat itu merasa tidak peduli dengan siapapun karena yang paling penting dirinya bisa menjadi kaya raya. Dokter kemudian memberikan satu tas uang kepada Sarpan agar bisa membeli semua keperluan yang digunakan dalam aksinya. Sanu apne pind wale secondary school di lab chahiye. Main gal nahi kar sakta. Setelah itu Sarpan dan anak buahnya langsung menuju ke sekolahan Nimi. Yang pada saat itu Sarpan telah mengatakan bahwa dirinya akan membuka sebuah lab laboratorium secara gratis untuk anak-anak sekolah, di mana Sarpan ingin melihat semua anak-anak di sana dapat mengetahui lebih dalam mengenai sebuah ilmu sains. Seketika anak-anak dan dewan guru yang mendengarnya pun merasa sangat bahagia karena Sarpan telah banyak membantu sekolah mereka. Namun Sarpan harus berhati-hati karena orang-orang bisa saja mencurigai dirinya karena sebelumnya Sarpan adalah orang yang sangat pelit, sehingga mendapat sebuah cap yang jelek terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kini Sarpan akan berusaha menghilangkan rasa curiga orang-orang dan akan terus meyakinkan bahwa Sarpan telah berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika Pali berangkat ke sekolah, Pali menemui guru bernama Prit yang merupakan guru pribadinya Nimi. Di saat itu Pali membahas mengenai perkembangan Nimi yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga, yang mana Nimi akan pergi untuk berlomba tingkat nasional bersama siswi yang lainnya.
Di samping itu, Prit juga mengungkapkan bahwa dirinya akan menikah dengan seorang pria bernama Mangat yang tidak ia cintai sama sekali. Dan saat ini pula, Prit juga selalu dikejar-kejar karena ingin dinikahi. Sementara Prit sendiri tidak ingin menikah dengan Mangat, melainkan ingin menikah dengan Pali. Sontak Pali pun merasa tidak menyangka bahwa Prit akan mengatakan hal yang telah membuatnya salting. Pali kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sebenarnya telah mempunyai perasaan terhadap guru Prit sejak lama. Beberapa hari kemudian, sahabatnya Nimi yang bernama Saman telah meninggal dunia dengan sangat misterius, di mana dikatakan Saman telah melakukan sebuah bunuh diri yang kemudian membuat semua siswa dan juga siswi menjadi ketakutan. Sementara Nimi selaku temannya merasa kehilangan dan selalu bersedih karena Saman telah tiada. Namun Nimi selalu merasakan hal yang aneh pada kematian Saman yang sangat misterius, karena kematian Saman tidak menunjukkan bahwa adanya bunuh diri, di mana jasad Saman tidak boleh dilihat seorang pun, yang kemudian membuat Nimi semakin curiga. Di samping itu, Nimi merasa takut ingin menceritakan hal-hal yang aneh telah terjadi pada sekolahnya, karena Nimi tidak ingin sekolahnya mendapati sebuah masalah dan kemungkinan besar juga hal-hal yang aneh yang dilihat Nimi tidaklah nyata. Di sisi lain, guru Prit yang sedang mengajar di sekolah, seketika Prit dihampiri guru olahraga bernama Sandip, yang pada saat itu Sandip mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah. Namun, dirinya merasa tidak cocok dengan wanita tersebut. Dan kini Sandip sudah mempunyai pandangan perasaan terhadap wanita cantik baik hati yang ternyata adalah Prit. Prit kemudian mengatakan bahwa dirinya saat ini tidak ingin mempunyai perasaan terhadap siapapun termasuk Sandip. Dan setelah itu Prit seketika pergi dari hadapan Sandip dengan perasaan yang sangat kesal. Di samping itu, Pali dan adiknya pergi menemui Tuan Sarpan yang telah membiayai lab laboratorium sekolahnya Nimi. Pali kemudian meminta kepada Sarpan untuk membereskan masalah yang telah terjadi pada lab laboratorium tersebut, di mana Nimi telah menemukan adanya kejanggalan yang telah dilakukan oleh beberapa anak buah Sarpan. Dan pada waktu itu juga, anak buah Sarpan telah mencegah beberapa anak-anak yang ingin mengikuti pelajaran sains, di mana di dalam lab tersebut mereka sedang melakukan eksperimen yang sangat aneh. Chalo, shabash. Chalo, shabash. Di satu sisi, Nimi juga menceritakan bahwa dirinya pernah melihat guru Sandip dengan Saman berduaan di dalam gudang. Nimi sangat takut sekali karena Saman nampak dibelai-belai oleh guru Sandip yang kelihatan sangat genit. Namun Nimi tidak menceritakannya kepada siapapun karena merasa ketakutan. Sampai saat ini juga, ketika Pali dan Nimi hendak pulang, tiba-tiba saja guru Sandip muncul di hadapan mereka dengan tertawa, karena sifat buruknya ternyata telah terbongkar. Sandip kemudian mengatakan bahwa dirinya mempunyai sebuah video lain yang menunjukkan kejelekannya Nimi, di mana Sandip juga pernah bersenang-senang dengan Nimi pada saat di sekolahan. Very good भी कुड़ी है तू तो कमाल करती ते अपनी सहेलियां दी खेड़ी बीड़ी Sontak Pali pun merasa tidak terima, kemudian berlari ke arah Sandip, kemudian menikamnya dengan sangat kuat. Pali kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat tidak suka jikalau ada yang berani melecehkan ataupun mencelakai keluarganya sendiri. Namun tiba-tiba saja Pali dipukul dari belakang oleh Mangat hingga pingsan. Seketika Mangat mengatakan bahwa orang yang telah Pali cintai saat ini tidak perawan lagi, di mana Mangat dan teman-temannya telah bersenang-senang dengan Prit hingga puas. Dan pada saat ini juga Prit telah tiada untuk selama-lamanya, karena di saat itu Mangat telah memerintahkan anak buahnya untuk menabrak Prit hingga akhirnya tewas. 8 9 Di malam harinya, Pali pun terbangun dari pingsannya dan melihat Nimi sedang diperlakukan sangat kejam oleh anak buah Mangat. Pada saat itu Pali tidak bisa bangkit karena dirinya telah menerima luka yang sangat serius. Hingga pada akhirnya Pali memaksakan diri untuk bangkit dari keterpurukannya, kemudian berlari ke arah Nimi karena merasa tidak kuasa setelah mendengar suara jeritan serta tangisan yang sangat histeris. Hingga pada saat itu Pali telah menghabisi beberapa anak buah Mangat hingga pingsan. Namun Pali lagi-lagi diserang oleh Mangat yang sudah marah besar, kemudian menghabisi Pali dengan sangat kejam hingga mendapati luka yang sangat serius dengan cukup banyak di sekujur tubuhnya.
Yang kemudian Pale pun dibawa pergi dari tempat tersebut lalu kemudian dihanyutkan ke dalam sebuah sungai. Dengan penuh harapan bahwa Pale tidak akan pernah hidup kembali dan tidak bisa membongkar kejahatannya Sarpan. Keesokan harinya, Pale yang telah mengambang di sungai telah diselamatkan oleh seorang kakek tua bernama Waheguru, yang pada saat itu telah menemukan Pale mengambang di sungai dengan perkiraan bahwa si Pale ini sudah tewas. Dan ketika di rumah, Waheguru telah menyembuhkan luka-luka yang serius, karena menurut keyakinan Pale bisa hidup kembali, supaya bisa kembali kepada keluarganya. Sementara di satu sisi bibinya Pale yang sendirian hanya bisa menangis setelah mengetahui bahwa Pale dan juga Nimi menghilang dan belum diketahui. Dan kini hanya bibinya seorang yang berada di rumah sedang menunggu kabar dari para polisi yang sedang mencari Pale dan juga Nimi. Di sisi lain, para orang tua yang merasa kehilangan anak mereka telah mengadu kepada polisi, yang ternyata telah bersekongkol dengan Sarpan, di mana polisi ini bernama Musni. Yang pada saat itu para orang tua telah meminta kepada Musni agar segera menemukan anak mereka yang tidak juga kunjung pulang selama 1 bulan. Selain itu juga orang tua tersebut mengatakan bahwa kejadian hilangnya anak mereka sama dengan hilangnya Nimi, yang sampai saat ini juga belum ditemukan walaupun sudah berkeliling kampung untuk mencarinya. Sementara di tengah-tengah pedesaan, Sarpan dan juga anak buahnya telah berasumsi bahwa dirinya akan membersihkan desa tersebut dari hal-hal yang kotor, di mana pedesaan tersebut telah tercap sebagai desa yang kumuh dan harus diperbaiki. Alhasil Sarpan meyakinkan semua orang desa bahwa dirinya akan memindahkan semua orang ke kota. Sementara dirinya akan merenovasi desa tersebut menjadi lebih baik lagi agar layak untuk dipakai. Yang kemudian semua orang desa pun mendatangi sebuah surat yang menunjukkan bahwa semua rumah dan ladangnya telah diserahkan kepada Sarpan sepenuhnya. Di samping itu, seorang petugas polisi wanita bernama Guman tiba di desa tersebut atas perintah atasannya, di mana Guman diperintahkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang telah menyelimuti desa itu setelah hilangnya para gadis-gadis desa. Pada saat itu Guman beserta pasukannya mencoba menginterogasi beberapa penduduk desa yang telah kehilangan anak perempuan mereka. Namun Guman tidak menemukan informasi apapun supaya mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hingga akhirnya Guman pun mendatangi kediaman Pale yang kabarnya Pale dan adiknya Nimi telah menghilang. Guman kemudian menginterogasi bibi Pale dan mendapatkan beberapa informasi mengenai Sarpan dan anak buahnya yang saat ini sedang mengadakan sebuah lab laboratorium di sekolahan. Bibinya Pale saat ini sangat khawatir karena Pale dan Nimi belum juga pulang selama 1 bulan penuh, yang kemudian membuat bibinya Pale hampir frustasi dan selalu terbayang-bayang akan keberadaan mereka berdua di sampingnya. Setelah itu polisi Guman dan juga pasukannya pergi ke sekolah di mana diadakan lab laboratorium. Di saat itu Guman telah bertemu dengan Sandip yang merupakan guru olahraga Nimi. Sandip juga menjelaskan bahwa dirinya telah memfavoritkan Nimi sebagai siswi yang berbakat dalam dunia olahraga. Selain itu juga semua siswa dan siswi tidak memiliki masalah apapun yang sempat menekan mereka. Sampai-sampai akhir ini mereka telah melakukan aksi bunuh diri, yang kemudian membuat semua dewan guru dan anak-anak menjadi ketakutan. Di samping itu juga, Guman telah meminta kepada kepala sekolah dan juga Sarpan yang kebetulan berada yang di sana, di mana Guman ingin melakukan ekspedisi di beberapa tempat yang merupakan wilayah yang ditakuti oleh orang-orang. Guman juga meminta kepada mereka berdua untuk bisa diajak bekerja sama dalam sebuah penyelidikan tersebut yang pastinya membutuhkan waktu yang lama dan kerja keras yang hebat. Di sisi lain terlihat Pale yang sudah bangkit dari keterpurukannya, menjalani kehidupan baru bersama Maheguru. Pada saat itu Pale mengejar sebuah layangan yang kebetulan lewat di atasnya, di mana Pale seketika teringat akan adiknya Nimi yang selalu mengajaknya bermain layangan. Dan setelah itu Pale bertemu dengan beberapa anak kecil yang sedang bermain di lapangan yang sangat luas. Di sana Pale tidak sengaja mengambil sebuah bola milik anak-anak dan serasa ingin bermain bersama. Namun anak-anak di sana malah justru ketakutan setelah melihat tampang Pale yang menyeramkan. Alhasil Pale pun menjadi bahan bulian anak-anak yang pada saat itu Pale telah dikejar sekaligus dilempari batu karena anak-anak merasa terancam akan keberadaan Pale. Sedangkan di satu sisi,
Mahaguru telah dihampiri oleh beberapa warga yang meminta kepadanya untuk meninggalkan tempat tersebut bersama Pale, di mana semua warga merasa ketakutan dan merasa terganggu akan kehadiran Pale yang sangat menyeramkan. Di samping itu, Mahiguru memarahi Pale yang berani keluar dari tempat persembunyiannya, di mana Mahiguru telah diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut karena saat ini Pale sudah menjadi incaran para warga desa. Di malam harinya, Pale menghampiri Mahiguru yang sedang tertidur pulas. Pale kemudian memijat Mahiguru sembari meminta maaf kepada Mahiguru atas semua kesalahannya. Tak lama kemudian Pale pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan Prit yang telah mengatakan bahwa dirinya ingin sekali menikah dengan Pale. Namun, seketika mimpi indah tersebut berubah menjadi menegangkan, di mana Pale bermimpi Nimi dan dirinya telah disiksa oleh Mangat dan yang lainnya dengan sangat kejam. पाले पुत सच्चे पाशा तेनू खूब रात मेरी अख खुली तो मैनू ऐ लग्या Ketika Pale pun terbangun dan rasa dendamnya akhirnya muncul dengan sangat membara. Yang kemudian Pale pun memutuskan untuk membunuh semua orang yang telah menyakiti dirinya serta semua keluarga. Setelah itu Pale pergi mengunjungi rumahnya yang pada malam itu Pale seketika teringat dengan Nimi yang selalu bermimpi menjadi seorang polisi wanita yang sangat tangguh. Pale kemudian mengunjungi bibinya yang sedang tertidur dan kemudian meminta maaf karena sudah sangat lama dirinya meninggalkannya tanpa memberi kabar. Dan setelah itu Pale pergi dengan membawa sebuah foto kenang-kenangan bersama adiknya Nimi. Dan pada saat itu juga Pale berjanji bahwa dirinya akan membalaskan semua dendam atas kematian adiknya yang sangat tragis. Di sisi lain terlihat Mangat, Sandip dan Bore sedang berpesta minuman di dalam sebuah mobil. Pada saat itu Mangat senang sekali karena semua video klip yang telah diposting selalu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Yang kemudian membuat Mangat menjadi kaya raya secara seketika. Dan kini Mangat merasa ingin mengembangkan bisnis licik tersebut dengan memerintahkan Sandip untuk mengumpulkan lebih banyak video anak-anak sekolahannya. Setelah itu Mangat dan Sandip memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sementara Bahore pulang sendiri dengan mengendarai sebuah motor. या थलाਉਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ. Namun pada saat itu Bore sedang membenarkan motornya, tiba-tiba saja Pale muncul di belakangnya dengan wajah yang menyeramkan. Seketika Bore pun berlari ketakutan karena ia kira Pale itu adalah hantu. Dan ketika Bore sedang bersembunyi di sebuah bangunan tua, seketika Pale langsung menyerangnya dengan sangat brutal hingga akhirnya Bore tewas. Keesokan harinya semua warga desa berkumpul di dekat pohon besar di mana kepolisian telah menemukan mayat Bore telah tergantung tanpa memiliki mata dan sekujur tubuhnya mendapati sebuah luka yang sangat serius. Kepolisian kemudian menyelidiki kematian yang tidak wajar tersebut dan kemudian memanggil Sarpan dan anaknya yang pada malam itu telah bersama Bore dan melakukan sebuah pesta minuman. Di saat itu Mangat telah mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun setelah dirinya pulang terlebih dahulu. Melainkan Bore pada saat itu telah sendirian dengan mengendarai motornya. Akhirnya polisi Guman pun menyelidikinya sendiri karena tidak mendapati informasi apapun dari orang-orang yang telah bersama Bore pada malam itu. ज़माना था विज्ञान था हुन मैं भी ना Di sisi lain Pale ternyata sudah menyekap Sandip yang telah menyiksa adiknya dengan sangat kejam dan sempat melecehkannya juga. Pale kemudian mengatakan bahwa dirinya saat ini akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sandip. Pale kemudian membuka rantai yang mengikat di kakinya, kemudian membiarkannya pergi ke dalam hutan. Sementara Sandip yang ketakutan terus berlari sembari menggeret kakinya yang pincang. Namun, pada saat pelariannya, Pale tiba-tiba saja muncul di hadapan Sandip yang kemudian membuatnya semakin ketakutan. Hingga pada akhirnya Pale yang sudah tidak sabar pun langsung menghempaskan Sandip ke pohon dengan sangat kuat. Alhasil Sandip pun tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara Pale merasa senang karena dendamnya satu persatu telah terbalaskan. Di samping itu polisi Guman telah menangkap salah satu temannya Mangat bernama DP, yang mana DP telah menjadi tersangka atas kasus hilangnya anak serta sebuah pelecehan yang telah dilakukan oleh Sandip. Guman kemudian menyiksa DP dengan sangat kejam hingga pada akhirnya ia pun terpaksa mengakuinya.
DP kemudian mengatakan bahwa dirinya hanyalah bertugas untuk memposting sebuah video yang telah direkam oleh Mangat dan Sandip, di mana mereka telah meletakkan sebuah kamera kecil di dalam sebuah kamar. Kemudian video-video tersebut diposting hingga setiap minggunya Mangat dan Sandip pun mendapat hasil yang sangat banyak lewat video-video tersebut. Setelah itu polisi Guman dan pasukannya langsung menuju ke sekolahan, di mana pada saat itu Guman langsung memeriksa ruangan para mahasiswa yang terdapat sebuah kamera, dan setelah lama mencari Guman akhirnya mendapati kamera tersebut yang telah diletakkan di sebuah lampu. Polisi Guman juga menyarankan kepada semua mahasiswa agar bisa menjaga diri mereka, terutama jangan sampai terperdaya dengan rayuan maut si Sandip. Di mana pada saat ini Sandip telah menjadi bulan-bulanan Guman. Di malam hari Sarpan beserta keluarganya telah mengadakan sebuah pesta tunangan putranya yang berencana ingin menikah dengan wanita Kanada. Sementara di satu sisi, Pali ternyata telah masuk ke dalam acara tersebut secara diam-diam, di mana Pali berencana ingin menculik Mangat yang sudah menjadi target Pali. Dan tak lama kemudian polisi Guman beserta pasukannya mendatangi pesta tersebut. Guman kemudian meminta kepada Sarpan untuk ikut dengannya karena ia ingin berbicara sangatlah penting mengenai kasus hilangnya para remaja wanita. Hingga pada saat itu juga Sarpan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan bahwa Sarpan telah menjadi tersangka di dalam kasus hilangnya anak-anak. Selain itu juga Sarpan telah membuat plasma palsu yang dijual dengan sangat mahal di sebuah rumah sakit secara ilegal. Sementara Sarpan mencoba mengiming-imingi Guman dengan beberapa mobil Fortuner yang ingin ia berikan jikalau Guman mau membebaskannya. Namun Guman tidak semudah itu untuk disuap dan ditipu karena dirinya adalah seorang polisi yang sangat tangguh dan juga baik hati. Sarpan pun hanya bisa pasrah karena semuanya telah terungkap. Setelah Pali berhasil menculik Mangat, Pali kemudian membawa Mangat menuju tempat persembunyiannya yang di saat itu ternyata sudah terdapat kepala sekolah yang ikut bersekongkol. Dengan Sarpan, Pali kemudian menyiksa kepala sekolah dengan begitu kejam, dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sangat lama sekali ingin melakukan sesuatu yang berbau kejam. Selain itu juga Pali merasa tidak terima atas dirinya dan adik-adiknya Nimi telah disiksa dengan sangat kejam. Dan kini giliran orang-orang yang berani mencelakainya yang kemudian Pali siksa dengan brutal. Bahkan Pali sangat ingin mereka semua mati di tangannya juga. Sontak kepala sekolah pun berteriak dengan sangat histeris karena dirinya telah dipanggang di atas api yang membara. Iya, Allah. Keesokan harinya giliran Pali menyiksa Mangat yang telah membunuh kekasihnya Prit hingga tewas. Pali kemudian menusuk kakinya Mangat menggunakan tulang yang sangat tajam sehingga kemudian membuat Mangat tersiksa dan berteriak dengan sangat kencang. Yang kemudian Pali pun melumuri semua lukanya yang berada di tubuhnya dengan sebuah sambal yang sangat pedas. Bahkan Pali pun tidak segan-segan memotong salah satu tangan Mangat sebagai pelampiasannya. Sementara salah satu orang yang berada di daerah tersebut merasa ketakutan karena setelah melihat tragedi yang begitu menyeramkan. Alhasil pria tersebut melapor kepada polisi agar menangani masalah yang telah terjadi sebelum korbannya tewas di tempat. Di samping itu polisi Guman dengan pasukannya yang sangat bersenjata mendatangi sebuah tempat persembunyian Pali karena ingin menyelamatkan Mangat dan kepala sekolah. Guman kemudian meminta kepada Pali untuk segera keluar dari pesawat tersebut dengan membawa sandranya. Karena Guman tidak ingin dirinya dan pasukannya melakukan tindakan yang akan melukai Pali. Akhirnya Pali pun keluar dengan membawa Mangat dan juga kepala sekolah yang telah ia ikat dan ini ia jeburkan ke dalam air yang mendidih. Seketika Guman mengingatkan kembali kepada Pali agar bisa meletakkan sandarannya karena Guman tidak ingin Mangat dan kepala sekolah tewas. Namun Pali tidak juga mendengarkan perkataan Guman meskipun pada saat itu bidiknya yang sudah berada di sana memintanya juga. Alhasil Guman pun menembak salah satu kaki Pali agar tidak bisa melakukan hal yang sangat fatal. Yang saat itu Pali pun menjeburkan Mangat dan kepala sekolah ke dalam kuali yang terdapat air yang mendidih. Sontak Guman pun merasa kesal karena perkataannya tidak didengar oleh Pali satupun. Yang kemudian Guman pun memutuskan memerintah semua pasukannya untuk menembaki Pali yang sudah meresahkan.
hingga pada akhirnya Pale pun terkapar tidak berdaya setelah menerima luka tembak yang sangat banyak. Sedangkan bibinya harus terus menangis sembari memangku Pale yang sekarat. Bibinya kemudian meminta kepada Pale agar tidak meninggalkan dirinya karena bibinya ingin mencari Nimi yang saat ini juga belum ditemukan. Seketika Pale pun meninggalkan pesan terakhir kepada polisi Guman agar bisa menjaga bibinya setelah kematian dirinya yang kemudian Pale pun seketika tewas. Kini Pale yang sudah tewas tidak merasa gelisah ataupun tidak tenang karena semua nama atas kematian adiknya, mbahnya, serta penderitaan dirinya yang begitu kejam telah terbalaskan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Cita Sing 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.